Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonogi. Baik, di kesempatan kali ini Bapak Ibu kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 untuk P3K Guru dan P3K Non Guru, karena kami mendapatkan informasi terkait dengan penjelasan terbaru dari Panselnas untuk tahapan pengadaan CSN di tahun 2022 terkait dengan alur seleksi tenaga guru, kesehatan, dan juga teknis, Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sekali mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang sudah kita ketahui bersama untuk timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB untuk jadwal di bulan September ini adalah terkait dengan penetapan kebutuhan formasi dan juga pembukaan pendaftaran seleksi CSN di tahun 2022 yang sudah disampaikan Bapak Ibu ya, terkait dengan timeline rencananya. Dan sudah kita ketahui juga untuk di tahun 2022 ini pemerintah fokus hanya merekrut ASN untuk P3K, baik itu untuk P3K Guru, kemudian P3K Kesehatan, dan juga ada P3K Teknis. Nah, terkait dengan alur ataupun kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah ataupun Panselnas terkait dengan kebijakan rekrutmen ini yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tentunya adalah untuk seleksi P3K Guru, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian untuk Kementerian Kesehatan atau P3K Kesehatan itu nanti akan ada keputusan Menpan RB mengenai afirmasi seleksi P3K untuk tenaga kesehatan, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasi terbaru di sini terkait dengan pertama kita sampaikan untuk alur seleksi tenaga guru yang baru saja kita dapatkan informasi resmi dan penjelasan Kemenpan RB, yaitu mengenai alur seleksi tenaga guru yang disampaikan untuk saat ini nanti akan ada penyampaian dari Panselnas mengenai penetapan formasi yang juga bersamaan disampaikan untuk penetapan formasi P3K Kesehatan. Dan juga informasi terbaru yang kita dapatkan dari Kemendikbudristek terkait dengan penjelasan untuk penyelesaian seleksi P3K Guru yang langsung disampaikan oleh Prof. Nunung Suryani, yaitu Sesdin GTK Kemendikbudristek terkait dengan seleksi P3K Guru. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan penjelasan langsung dari Prof. Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru tercinta yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saat ini Kemendikbudristek sedang menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa berat, yaitu penyelesaian seleksi ASN P3K tahun ini dan tahun depan. Harapannya semua sudah selesai dan seluruh guru non-ASN berstatus menjadi ASN. Mari kita dukung agar semua proses berjalan lancar dan mengembirakan hasilnya untuk semua sahabat guru. Nah, setelah itu kita akan mulai lembaran baru dengan seleksi guru melalui program PPG Prajabatan. Nah, kabarkan berita gembira ini kepada seluruh keluarga Bapak Ibu dimanapun berada yang sudah lulus Prodi S1 dan mempunyai passion dan semangat menjadi guru yang ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Yuk jadi guru. Sekarang sudah dibuka pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prajabatan yang sudah dibuka sejak tanggal 26 Agustus dan akan berakhir di tanggal 26 September. Kabarkan berita gembira ini pada seluruh keluarga Bapak Ibu guru semuanya, karena ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendedikasikan diri dan berkontribusi lebih luas pada dunia pendidikan kita. Ada 18 prodi yang dibuka, silahkan dicek di laman resmi ppg.kemdikbud.go.id. Banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh jika saudara atau keluarga putri-putrinya lolos dalam seleksi ini. Mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan penempatan sebagai ASN. Mari bersama-sama kita sukseskan program PPG Prajabatan dengan mengabarkan berita gembira ini kepada seluruh keluarga Bapak Ibu. Yuk jadi guru.
Oke Bapak Ibu, itu penjelasan dari Prof Nu terkait dengan seleksi P3K guru yang tentunya Kemendikbudristek ataupun Panselnas akan menyelesaikan terkait dengan pengangkatan bagi rekan-rekan guru, tentunya terutama bagi prioritas 1 ya untuk di tahun 2022 mengenai penempatan nantinya. Dan untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Kemenpan RB perihal alur seleksi CSN di tahun 2022, baik itu untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan juga penyelesaian untuk tenaga teknis. Oke, silakan disimak Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu terkait tenaga guru tadi sudah dilakukan beberapa tahap. Untuk saat ini sudah sampai di tahap 6 ya, penetapan anggaran sudah selesai. Kemarin kami sudah bicara dengan Kementerian Keuangan, dan penetapan informasi sedang dalam tahap validasi oleh kami. Mungkin beberapa minggu lagi kami akan tetapkan formasi untuk guru, dan sebagian sudah kami tetapkan formasinya untuk beberapa instansi pemerintah. Nanti akan kami secara serentak akan kami bagikan ke instansi pemerintah formasi guru, yang mana itu gabung ya dengan tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya yang sudah Bapak Ibu usulkan kemarin. Nanti akan kami tetapkan, dan pelaksanaan seleksinya nanti akan diproses tahap terakhir. Untuk pemetaan tenaga guru sendiri kami menggunakan peta kebutuhan yang terpotret dari Dapodik, data pokok pendidikan Kementerian Dikbudristek Bapak Ibu. Kan juga kami sudah koordinasi panjang sekali dengan Kementerian Kesehatan melalui unit pelaksanaan teknisnya Kementerian Kesehatan juga, dan sudah sedang dalam tahap penyusunan kebijakan saat ini untuk tenaga kesehatan. Apakah nanti kebijakan yang ke arah afirmasi atau kebijakan umum dengan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sedang kami diskusikan bersama. Nah, yang mungkin sedang menjadi PR saat ini Bapak Ibu ya, untuk tenaga teknis lainnya. Nah, tenaga teknis lainnya sebenarnya untuk 2022 sebenarnya sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Tenaga teknis lainnya, guru dan kesehatan ini sedang kami rumuskan untuk penyelesaiannya di tahun 2023 nanti. Nah, sekarang statusnya Bapak Ibu di roadmap ini, pendataan ini masih masuk di pemetaan. Setelah pemetaan nanti yang Bapak Ibu lakukan itu digunakan tidak langsung ke arah seleksi, yang mana alurnya itu sangat panjang sekali sebelum ke arah seleksi. Itu masih di tahap akhir, di tahap 8 nanti. Kalau di roadmap ini Bapak Ibu masih masuk di pemetaan, yang mana hasil pemetaan nanti pendataan ini akan kami gunakan sebelumnya divalidasi dan verifikasi terlebih dahulu apakah yang bersangkutan masuk target pemetaan kami, masuk target pendataan kami, sehingga nanti bahan-bahan dari data yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu yang dikirim ke aplikasinya BKN akan digunakan sebagai penyusunan kebijakan, bahkan untuk menyusun kebijakan kami depan ke arah mana. Nah, setelah nanti kami susun kebijakannya tahun 2023 ini, nanti kami akan fokus rekrut P3K lagi, atau mungkin kami buka CPNS lagi dengan afirmasi, akan kami buka P3K dengan afirmasi, P3K umum, atau mungkin nanti akan ada rekomendasi yang diberikan kepada instansi pemerintah tertentu. Itu nanti akan kami keluarkan setelah mempertimbangkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sekali lagi kami tekankan Bapak Ibu dari Kementerian Pan-RB, pendataan ini tidak berdampak secara langsung dengan proses seleksi yang bersangkutan yang telah Bapak Ibu data. Akan berdampak iya, tapi secara langsung tidak. Jadi pasti banyak pertanyaan Bapak Ibu, kalau mereka tidak didata nasibnya bagaimana Pak? Ya tidak bagaimana Bu Pak. Baik mereka yang didata maupun mereka yang tidak didata oleh Bapak Ibu sekalian, mereka semua punya kesempatan untuk mengikuti seleksi CASN ke depannya. Karena sesuai dengan amanah undang-undang dan juga PP 17/2020 dan juga PP 49/2018 Undang-Undang ASN, PP Manajemen PNS dan juga PP Manajemen P3K, semuanya kompak Bapak Ibu bahwasanya seluruh warga negara Indonesia itu punya kesempatan untuk menjadi ASN. Dan yang harus Bapak Ibu sekali lagi mungkin jadikan pegangan adalah untuk menjadi ASN itu ada yang namanya proses seleksi. Jadi sekali lagi kalau nanti di pendataan itu Bapak Ibu menjanjikan kepada yang bersangkutan bahwasanya mereka yang akan didata ini nanti yang akan masuk langsung menjadi ASN, nah Bapak Ibu sudah secara tidak langsung melanggar regulasi undang-undang.
Bahasanya tidak ada proses pengangkatan langsung menjadi ASN baik untuk P3K maupun PNS, pasti melalui proses seleksi. Nah, proses seleksi inilah yang nanti biasanya diatur kebijakannya, regulasinya melalui Permenpan, baik Permenpan untuk khusus guru ataupun Permenpan nantinya ke depan bisa untuk umum. Nanti akan kami susun regulasinya setelah mempertimbangkan hasil pendataan Bapak Ibu kalian. Nah, terkait tadi saya sebutkan bahwasanya apakah ada cara lain untuk jalan keluar terkait solusi penyelesaian tenaga non ASN ini, Bapak Ibu? Ada, bahwasanya yang kami tawarkan atau mungkin kedepan kami susun ke depan, roadmap-nya, rencana kami adalah terkait yang mereka ini sebenarnya jabatan-jabatan yang dikerjakan non ASN ini yang tidak harus diduduki oleh PNS atau P3K, yaitu beberapa jabatan pelaksana, misal jabatan-jabatan pelaksana atau tenaga pendidikan dasar sebenarnya tidak harus diduduki oleh PNS atau P3K. Kalau memang kondisinya begitu terbatas, mereka bisa dilakukan atau mungkin ditutup kebutuhannya melalui outsourcing, mekanisme pengadaan barang atau jasa pemerintah di pihak P3K. Seperti contoh seperti apa? Contoh orang-orang atau mungkin kebutuhan tenaga non ASN yang bisa diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Ada travel, cleaning service, tamu saji, tamu bakti, satuan pengamanan, pengemudi, termasuk driver tadi ya, pengemudi ya. Nah, itu sebenarnya ada jabatannya di Permenpan 41 di jabatan ASN, tapi hanya saja untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak harus PNS atau mungkin tidak harus P3K yang mengerjakan jabatan tersebut. Kalau memang suatu saat nih, misal Bapak Ibu, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PNS dan P3K, ya monggo saja, nggak masalah. Namun Bapak Ibu juga harus memberikan pemahaman kepada, ya kebetulan yang hadir di sini adalah instansi pemerintah semuanya, jadi ya seharusnya paham untuk nanti bagaimana memberikan arahan kepada calon-calon peserta seleksi yang di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga harus memberikan pemahaman kepada mereka kalian masih bisa diberikan kesempatan untuk menjadi ASN dan P3K asalkan memenuhi syarat seleksinya. Syarat seleksinya itu ada kualifikasi pendidikan, ada jabatan yang dilamar itu sesuai atau tidak, mungkin ada usia juga. Kalau P3K usianya sampai 58 Bapak Ibu, 59 1 tahun sebelum masa usia pensiun, itu masih bisa daftar. Kalau PNS ya maksimal 35 tahun, untuk mayoritas jabatan ada 40 tahun untuk beberapa jabatan seperti misal dokter atau mungkin beberapa jabatan khusus yang disebutkan dalam Permenpan CF masing-masing itu ada 40, tapi rata-rata 35 tahun. Itu bisa mengikuti seleksi. Tidak harus Bapak Ibu paksa mereka untuk berhenti atau mungkin tidak harus mereka dipaksa untuk di-outsource-kan atau mungkin dipaksa untuk pengadaan barang jasa. Jika memang mereka punya syarat seleksi yang memenuhi bisa, tapi ya harus nanti jabatannya lain, tidak boleh lagi mungkin mengikuti jabatan-jabatan yang tidak ada di nanti penetapan keputusan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan. Nah, saat ini mungkin mekanisme ini yang sedang kami susun rencana ke depan Bapak Ibu, tapi mekanisme ini kami sadar bahwa ini cukup kuat untuk nanti penyelesaiannya bisa tepat sasaran, menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN maupun menyelesaikan kebutuhan akan ASN sebelumkan Bapak Ibu sekalian. Maka itu kami butuh penguat dari Bapak Ibu sekalian untuk data kebutuhan non ASN. Nah, ini ada salah satu data penguat untuk kami, data non ASN, misalnya nanti kami bisa olah, bisa analisa lebih lanjut supaya nanti kebijakan kami bisa tepat sasaran ke depan.